Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi jurnal lesson study yang akan dilakukan setiap pertemuannya. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu template-nya. Nah, bisa Anda lihat di sini, ini adalah jurnal lesson study yang harus diisi. Jadi jurnal lesson study ini disusun oleh masing-masing mahasiswa dalam setiap tim lesson study. Ya, dikumpulkan setiap kali selesai melakukan praktik kegiatan mengajar, yaitu setelah tahap C selesai dilakukan. Deskripsi kegiatan, tentu lesson study ada plan, do, see. Pada jurnal lesson study berisi hal-hal substantif terkait bagaimana suatu pembelajaran tercipta dengan kualitas yang dianggap terbaik. Jadi bukan berisi hal-hal teknis terkait pelaksanaan lesson study itu sendiri. Ya, nanti akan dijelaskan juga tahapannya seperti apa. Yang jelas, seluruh anggota di dalam tim wajib membuat lesson study mulai dari plan, do, dan see. Tapi nanti yang mengumpulkan secara berkala itu dimulai dari penampil yang pertama kali tampil. Ya, sebagai contoh, minggu kedua atau minggu ketiga nanti, penampil awal, ada satu mahasiswa yang nanti akan tampil lebih dulu micro teachingnya, baru nanti setelah selesai dia menampilkan micro teachingnya, baru setelah itu dia dulu yang mengumpulkan jurnal lesson study ini. Ya, tapi tentu anggota yang lainnya tetap harus mengisi jurnal lesson study juga, hanya pengumpulannya dilakukan secara bergilir sesuai urutan masing-masing penampilan. Apa saja yang harus diisi? Anda bisa lihat di sini. Ini ada nama, NIM, intinya identitas timnya, dan topik bahasannya apa. Misalkan si A penampil awal, topik bahasannya tentang bakteri, tulis di sini. Nanti selama jalannya lesson study ada moderator juga, ya, yang tugasnya memimpin jalannya kegiatan lesson study. Ada note tulis juga yang tugasnya membuat note to learn tentunya atau mencatat jalannya kegiatan lesson study. Dan nanti ada kegiatan yang pertama yaitu plan. Tahap plan ini tentunya adalah tahapan di mana pertama kali membuat RPP. Ya, tentunya tahap plan ini bertujuan untuk diharapkan bisa menghasilkan RPP yang lebih berkualitas secara kolaboratif. Jadi tahap plan ini mewajibkan mahasiswa dengan karyanya masing-masing, tentu untuk membuat RPP awal. Jadi semua tim di dalam kelompoknya membuat RPP masing-masing sesuai topik. Dan setelah itu nanti lesson study-nya bertemu, tentu bertemunya teknisnya ditentukan oleh tim sendiri, bisa dengan daring, ya, bisa dengan Zoom, saling mengomentari, dan berbagi ide untuk menyempurnakan rancangan pembelajaran yang sudah disusun. Jadi bisa ngasih feedback, bisa memberikan saran komentar pada RPP rekannya yang lain, dan RPP-nya sendiri juga dikomentari dan diberikan saran masukan juga oleh rekannya yang lain, sehingga saran dan masukan itu bisa dijadikan bahan untuk merevisi RPP yang lebih baik lagi. Ya, ini dilakukan di tahap plan. Nah, lalu apa saja detail kegiatannya itu ditulis di tabel ini. Ya, kegiatannya apa? Misalnya untuk plan kolaborasi dalam pembuatan RPP. Nanti deskripsi kegiatan ditulis di sini, misalnya rincian ringkas tentang kegiatan elaborasi dalam menyusun rencana RPP itu apa saja. Dielaboratkan ya, dijabarkan detail. Dan poin 2-nya melakukan apa lagi selama tahap plan dan seterusnya. Jadi intinya plan ini adalah selama membuat RPP-nya sampai RPP yang terakhir. Ya, seperti itu ya. Kemudian nanti mengisi do. Do ini ketika dia sedang melakukan implementasi pembelajarannya atau micro teachingnya atau praktik penampilan mengajarnya. Jadi tahap do ini tujuannya adalah si mahasiswa yang bersangkutan atau praktikan yang bersangkutan mulai menerapkan rancangan RPP-nya dalam kegiatan micro teaching. Nanti tujuan untuk LS ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi pendidiknya atau mahasiswa praktikannya ya. Nah, jadi maksudnya ketika dia tampil, intinya tentu rekan di dalam timnya harus saling memberikan saran dan komentar juga, harus mencatat apa yang dilakukan selama dia melakukan micro teachingnya, dicatat detail setiap deskripsi kegiatan yang telah dilakukan. Nah, itu dilakukan di tahap do. Ya, jadi di sini tim lesson study bertugas mengamati aktivitas belajar, ya, dan karena simulasi mengajar saat ini dilakukan secara online, maka bentuk aktivitas belajarnya diperoleh dari feedback tim lesson study yang tidak tampil pada saat itu dan dosennya itu sendiri, yang nanti akan memposisikan diri seandainya siswa mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, nah ini rincian tahapan do-nya juga dicantumkan di sini. Kegiatan aktivitas mengajar guru model, jenis kegiatannya misalnya, dan deskripsi kegiatannya silahkan dirinci, sangat detail di sini.
Dan bisa ditambah poin 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah tahap C. Tahap C ini dilakukan setelah micro teaching selesai dilakukan. Ya, setelah penampilannya selesai dilakukan. Tahap ini adalah tujuannya merefleksi. Tentu untuk menemukan kelebihan dan kekurangan selama kegiatan dia melaksanakan pembelajarannya. Adopsi tahap ini pada kegiatan mahasiswa yaitu menemukan kelebihan dan kekurangan kegiatan pelaksanaan simulasi. Jadi nanti si penyajinya mengawali kegiatan diskusi dengan menyampaikan kesan dan pemikirannya mengenai pelaksanaan pembelajaran, presentasi, dan simulasinya selama dia melakukan micro teaching. Dan tim lesson study yang bertugas menyampaikan hasil lesson learn yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran atau simulasi. Ya, nah nanti kritik sarannya disampaikan secara bijak tanpa harus baper-baperan, tanpa harus merendahkan atau menyakiti. Tapi kritik yang tajam dan membangun itu wajib disampaikan. Ya, yang artinya kritik tajam itu memang berpotensi sakit hati sebetulnya. Tapi kan tujuannya bukan ingin menyakiti, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki demi meningkatkan kualitas dalam micro teaching selanjutnya atau penampilan selanjutnya. Dan berdasarkan semua masukannya, nanti dirancang kembali untuk membuat RPP yang kedua, disebut RPP final dan penampilan final, ya. Nah, jadi rinciannya juga sama, ditulis di sini detail, ya. Dan harus ada bukti dokumentasi Anda telah melakukan kegiatan lesson study itu. Bisa men-screenshot Zoom-nya atau men-screenshot catatan-catatan yang lain, atau intinya selama Anda melakukan plan dusi, dokumentasinya bisa dicantumkan di sini dan diberi keterangan, ya. Dan ini dikumpulkan setiap si penampil selesai melakukan praktik mengajarnya atau selesai melakukan micro teachingnya. Diberi batas waktu H+7 untuk menuju pertemuan selanjutnya. Jadi selesai micro teaching hari ini, dia diberi waktu sekitar 1 minggu menyelesaikan lesson study jurnal ini dan kemudian disubmit di LMS-nya masing-masing. Ya. Dan ini dinilai, hati-hati ya, ini dinilai, jadi jangan menganggap ini kayaknya nggak akan dinilai juga, jadi isi aja seadanya. Nggak, ini dinilai. Kelengkapan jurnalnya dinilai. Deskripsi kegiatan plannya semakin detail, semakin jelas, runut, sistematis dinilai. Do-nya juga, C-nya juga, bahkan ketepatan waktu pengumpulan jurnal itu dinilai. Rubriknya apa saja, silakan Anda pelajari saja rubrik yang ada di bawah ini. Untuk masing-masing indikator. Seperti itu ya. Itu saja mungkin video kali ini, silakan dipelajari kembali tentang journal lesson study ini, karena ini akan dibuat secara berkala terus, pahami dengan baik, untuk bisa menjadikan assessment for learning untuk Anda ya. Sehingga bisa meningkatkan terus kinerja Anda dan penampilan Anda setiap pertemuannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.